Ya emang nih kalau dari pikiran normal nih nggak masuk akal lah, Mas. Yang kita lakukan nih nggak masuk akal gitu kan. Ya, yang pertama waktu desain ya, Mas. Desain itu memang kalau menurut saya nggak banyak kendala lah. Walaupun mungkin Mas Tegar sibuk, tapi kayaknya waktu itu nggak ada masalah. Dan cepet-cepet aja sih kalau menurut saya, Mas, desainnya. Masalahnya waktu itu waktu desain kan rumah ini udah ada existing. Yang jadi challenge kita kan itu tuh, yang pertama tuh rumahnya udah ada, kita mau desainnya kayak gimana. Jadi desainnya itu memang masih ngikutin awal tuh, Mas, denahnya gitu. Karena lantai 2 kan kita nggak mau diapa-apain dulu kan, Mas ya, Pak Afri kan awalnya. Ya udahlah, desain berdasarkan itu. Tapi desainnya sih kalau menurut saya terakomodir. Dan waktu itu kan kita maunya ruang terbuka gitu kan, Mas, supaya agak terlihat luas, dan itu terakomodir lah, Mas, alhamdulillah waktu desain. Ya waktu era B juga terakomodir lah apa yang kita mau, Mas, gitu seingat saya. Dan desain fasad luarnya kalau menurut saya di luar ekspektasi lah. Kita nggak expect kayak gini gitu loh. Waktu desain awal si luar itu kalau menurut saya spesial desainnya. Terus waktu kita udah mulai eksekusi ada masalah tuh, ada masalah tangganya kan awalnya di sini, Mas, nggak cukup segala macam. Itu saya sebenarnya sama ibu tuh udah agak mentok tuh mau diapain gitu. Terus ternyata meeting di kantor tuh saya ingat banget tuh Mas Tegar ngasih solusi dibalik ya tangganya, Pak Afri, ingat nggak Pak? Yang dibalik tangganya, ya itu kan masuk ke desain juga. Nah menurut saya tuh solusinya bagus tuh. Kalau menurut saya sih tim desainnya bisa memberikan lebih dari inilah ekspektasi lah, Mas. Insya Allah tuh Mas Tegar dan tim. Tata ruangnya sih, Mas, tata ruangnya yang masih banyak yang bisa diimprove, karena ini rumah tua, dia masih punya garasi di sini kan, garasi nih, Mas, tadi ini, Mas. Yang TV kita sekarang ini garasi gitu. Nah zaman sekarang kan orang nggak ada lagi yang butuh garasi. Buat apa garasi, mendingan dibuat ini. Jadi makanya kita coba improve gimana caranya tata ruangnya kita inilah. Ya udah bismillah aja, pokoknya intinya niat kita itu Allah yang ngasih jalan. Ternyata kalau niatnya udah benar, jalannya udah dikasih tuh, hasilnya udahlah, Mas. Nggak ada, bukan kuasa kita itu. Jadi benar-benar Allah ngasih eksterior sipil kontraktor yang bagus gitu kan, interior kontraktor yang bagus, dan kita kolaborasikan dengan selera owner, ibu lah terutama untuk desainnya, Mas. Secara civil construction, tata ruang, ukuran, Mas, di luar ekspektasi kalau menurut saya. Benar-benar ya real apa yang didesain. Kalau dari tata ruang sih nggak banyak yang berubah, cuman yang desain awal kita kan cuman sampai sini, lantai 2 ada void. Nah ini kan harusnya void nih. Nah, akhirnya kita dalam berjalan kita nggak mau ada void, kita dak lagi full. Jadi itu perubahan dari kita, which is terakomodir juga, Mas, nggak ada masalah. Semuanya ini sih, Mas, sesuai di sana, kecuali berubah karena permintaan owner lah ya. Teman-teman desain kita cukup responsif dan bagus untuk ini ngedesainnya lah, skillnya dia udah tahu lah apa yang dia lakukan dan hasilnya bagus. Plusnya kalau tim lapangan, project manager kita punya kan, Mas ya, ada project manager which is Pak Afri ya. Kita percaya banget sama Pak Afri gitu. Mandor Pak Aldi ya, secara komunikasi sih bagus lah Pak, Mas, secara etika oke gitu ya. Kalau teman-teman mandor ke bawah kan memang banyak yang bisa diimprove lah kalau dari teman-teman lapangan sih, Mas. Tapi kalau komunikasi nggak ada masalah sih, cuman masalah schedule itu yang harus diimprove kan. Kadang mereka pulang gitu, kadang pulang bareng, kalau udah off baliknya lama tuh, agak molor tuh biasanya tuh, nambah extend libur lah, biasa lah itu. Nah kalau saya sukanya, karena suka makan, sukanya meja makan lah. Sama suka berpikir ya, sukanya di atas tuh, Mas. Nanti kita ke atasnya tempat kerja saya itu, Mas. Jadi ya ethic room kita itu juga ya bagus lah ya Pak Afri ya. Jadi ethic room itu sebenarnya kan tadinya ethic room, kita bikin ethic room lah di atas. Ternyata pas jadi kok gede ya, jadi gede banget gitu, Masya Allah. Jadi kita malah bisa melakukan banyak hal sebenarnya di ethic room itu.
Paling kalau kontraktor itu aja sih mas, growth project emang growth people-nya yang harus di manage kayaknya. Memang harus cepat juga tuh nyarinya. Dan kalau saya sih kalau tukang yang udah bagus spesialisasinya dia, itu harus diikat biar dia nggak pergi lah mas. Misalnya yang bagus pasang keramik, ya udah ikat aja. Yang bagus ngaci, ikat aja. Yang udah spesialis dia bisa bikin profile. Karena kalau dia keluar repot nyarinya kan, yang kualitasnya sama. Terus kalau kita ganti orang lain juga belum tentu hasilnya ini. Karena resikonya di situ sih mas. Resikonya temen yang eksekusi, owner kan ngelihat kok kayak gini, nanti komplainnya ke sini gitu. Nah memang kalau menurut saya sih improvementnya cuma di situ sih mas. Kalau tim kantor nggak ada masalah. Kalau menurut saya tim kantor sama level project manager ke atas tuh nggak ada masalah. Invoice juga lancar. Terus addendum juga lancar. Ya kita bisa koreksi bersama addendumnya, kita lihat apa yang udah dicas sebelumnya segala macam. So far sih nggak ada masalah mas. Ya cuman tim lapangan yang harus improve mas.